akan menjelaskan tugas dari mata kuliah analisa kinerja sistem. Tugasnya itu adalah mereview aplikasi yang bernama CPU-Z dengan versi 1.58. CPU-Z adalah software utility gratis dan berukuran kecil yang berfungsi sebagai pengumpul informasi pada beberapa hardware di dalam sistem komputer. Pada software ini, Anda tidak perlu melakukan penginstalan untuk menjalankannya, karena Anda hanya memerlukan program file seperti WinZip atau sejenisnya untuk mengekstrak file program tersebut ke direktori hard disk. Dengan CPU-Z, kita dapat mengetahui spesifikasi dan klasifikasi komputer yang kita miliki. Selain itu, CPU-Z memiliki beberapa fungsi, yaitu menampilkan beberapa informasi mengenai CPU seperti nama dan nomor prosesor, core voltage, dan lain-lain. Selanjutnya menampilkan informasi mengenai memori seperti frekuensi dan timing memori system, dan juga menampilkan versi dari DirectX dan Windows. Yang ketiga, menampilkan informasi dari motherboard tersebut. Ya, saya akan membuka aplikasi CPU-Z-nya. Ya, di sini udah terbuka aplikasi CPU-Z. Terdapat 6 buah tab, yaitu CPU, cache, mainboard, memory, speed, grafik, dan about. Pada bagian tab CPU, di sini ada penjelasan dari prosesor. Pada label yang name, di sini adalah untuk menampilkan nama dari prosesor yang digunakan pada komputer. Lalu ada kode name, itu nama sandi yang biasa diluncurkan oleh pabrikan pembuat prosesor. Lalu ada package. Di sini menggunakan soket LGA 775, yaitu menjelaskan bahwa pin yang dipasang pada mainboard oleh prosesor. Lalu terdapat teknologi, yaitu 90 nanomilimeter. Ini teknologi semakin kecil teknologi yang digunakan, maka nilainya ini akan semakin besar. Selanjutnya ada core voltage, tegangan yang digunakan prosesor agar bisa melakukan fungsinya. Selanjutnya terdapat specification, yaitu nama lengkap untuk prosesor tersebut. Selanjutnya ada family, model, stepping, exact family, exact model, revision. Di sini adalah generasi dari prosesor yang digunakan dan revisinya. Lalu terdapat instruksi. Instruksi di sini adalah fitur yang terdapat pada prosesor. Fitur yang pada prosesor ini adalah MMX, SSC 123, dan M64T. Selanjutnya pada penjelasan clocks. Sini clock core speed itu speed utama yang dipakai pada prosesor. Sini menggunakan satuan megahertz, yaitu maka dibacanya adalah 2663,3 MHz. Lalu terdapat multiplier. Multiplier di sini sebagai pengalih untuk bus, yaitu bus speed, sehingga dari perkalian ini didapat sebuah core speed. Selanjutnya red FSB, front side bus. FSB di sini adalah buffer yang digunakan pada mainboard yang disupport pada prosesor.
semakin besar FSB, maka kinerja prosesor juga semakin cepat. Selanjutnya, penjelasan untuk cache. Terdapat level 1 data 16 KB dengan 8Y atau 8 arah. Terdapat trace 12 kilo microops atau operation per second. Selanjutnya ada level 2, yaitu yang paling penting adalah ini, memori cache level 2. Memori ini digunakan pada prosesor untuk melakukan operasi-operasi yang sangat cepat. Semakin besar level 2 memori ini, maka akan semakin cepat prosesor mengolah operasi. Selanjutnya ada level 3. Level 3 di sini hampir sama dengan level 2, yaitu memori cache yang digunakan prosesor. Selanjutnya ada selection. Apabila pada motherboard menggunakan lebih dari satu prosesor, maka pada level ini prosesor dapat dilihat atau dapat dipilih prosesor mana yang akan dilihatnya. Maka pada masing-masing prosesor terdapat core dan thread. Core di sini adalah inti prosesor, otak dari sebuah prosesor yang melakukan pemrosesan. Lalu selanjutnya ada threads, yaitu berapa jumlah core yang dapat mengolah pekerjaan secara simultan. Semakin besar thread, maka pengolahan prosesor semakin banyak atau dapat diparalel, sehingga mempercepat sebuah proses pada prosesor dalam melakukan pengolahannya. Selanjutnya ke tab, yaitu cache. Seperti yang dijelaskan tadi, ini terdapat level 1 cache, trace cache, level 2 cache. Lalu pada tab selanjutnya mainboard. Di sini dijelaskan tentang model chipset source bridge pada mainboard yang digunakan. Di sini ada manufaktur yaitu pembuat biasanya merek pada mainboard. Lalu ada model chipset itu adalah pada mainboard yang menggunakan FSB. Terdapat chipset dan source bridge, di mana chipset ini adalah north bridge atau bagian utara, dan ini south bridge pada bagian selatan. Bagian utara biasanya mengatur memori, hard disk, dan menuju prosesor, sedangkan pada bagian south bridge mengatur VGA, sound card. Lalu ada bagian port output input panel. Selanjutnya pada bagian ini ada BIOS. Sini BIOS brand itu merek yang digunakan, itu American Megatrends, versi dan tanggal. Pada bagian bawah selanjutnya ada grafik di sini terdapat versi, transfer rate, sideband, dan max supported yang akan didukung oleh VGA. Misalkan AGP maksimal support sampai 8 kali. Selanjutnya adalah memori. Pada bagian general di sini terdapat tipe yang di sini adalah DDR, yaitu tipe dari jenis memori yang terpasang pada komputer. Size, ukuran memori yang terpasang, yaitu 1024 MB atau 1 GB. Selanjutnya channel. Di sini channel yang digunakan itu cara kerja memori, apakah berstatus single atau dual. Dual di sini menggunakan dua buah memori yang sama persis, sehingga baru terdapat bisa dilakukan mode dual. Lalu pada bagian timing, di sini timing ada nilai yang digunakan memori agar dapat mencapai titik optimal untuk melakukan operasi pada RAM.
Biasanya nilai ini digunakan untuk overclock. Terdapat DRAM frekuensi, FSB berbanding DRAM, ada cache latency, rush to cache delay, rush precharge, cycle time. Pada bagian selanjutnya kosong karena mungkin pada memori tidak support atau tidak mendukung. Pada tab selanjutnya speed. Di sini dijelaskan speed pada memori yang digunakan. Memory slot selection. Terdapat jendela combo box di mana ada 2 buah slot. Berarti pada PC kita terdapat 2 buah slot yang didukung untuk dipasangkan memori. Nah, di sini terdapat jenis DDR memori, modul size, ukuran. Modul size 512 MB pada slot 1 dan slot 2 512 MB. Lalu maksimal bandwidth PC 3 2200 MB. Itu maksudnya bahwa nilai support maksimal frekuensi yang didukung oleh memori adalah 200 MHz. Jika lebih dari itu, kemungkinan tidak dapat terbaca atau mungkin dapat dibaca dengan melakukan settingan pada BIOS. Lalu terdapat manufaktur pembuatan, part number, serial number. Terdapat correction, registration, buffer, speed action, week, year. Pada bagian ini terdapat timing table yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sini mode-mode yang dapat dipakai oleh RAM pada settingan di BIOS. Oke, selanjutnya graphics. Ini jelaskan VGA yang digunakan atau grafik yang digunakan pada mainboard ini. Pada mainboard ini digunakan grafik add-on atau tambahan, yaitu NVIDIA GeForce RTX 5500. Di sini tidak ada keterangan nama atau ininya. Namun pada memori terdapat ukuran 128 MB. Oke, selanjutnya about. Dari sini pada bagian ini Windows version kita dapat lihat sistem operasi yang digunakan, Service Pack hingga DirectX. Lalu terdapat tools yang digunakan untuk menyimpan report dalam bentuk teks, save report HTML atau validasi ke server CPU-Z. Demikian penjelasan aplikasi CPU-Z yang telah saya presentasikan. Semoga dapat membantu informasi yang Anda butuhkan. Demikian presentasi dari saya. Thanks for watching.